Drop it. Drop it. Jika pendek ya, yang pertama adalah kita membuat acara pertama ini. Acara pertama adalah pembuatan teh anget. Lalu kita lakukan pengeringan yang oven ya. Hasil dan terima gula ya. Kemudian nanti ini dimasak, masakan hingga besar. Kemudian baru tambahkan terima. Kalau ini biasanya terkikis di sini. Jadi kalau sudah terlihat mulai terbentuk kristal di pinggir-pinggirnya itu kompor harus dimatikan. Karena kalau lewat, kalau kalian terlalu panas, jadi kalau sudah kecil aja nanti ya tidak terlalu lewat. Nanti kalau sudah ada terbentuk kristal biasanya di pinggir adonan itu sudah mulai terbentuk, kamu langsung matikan apinya, jadi. Ini untuk bahannya. Yang pertama adalah glukose 180 gram, kemudian gula ini 210 gram, air 60 ml, susu full cream 15 gram, kopi instan 2
12 gram soda kue 0,015 gram garam 0,6 gram air panas. Ingat, dari bahan sini kita pakai 2 jenis air. Yang pertama air biasa. Bahan yang pertama itu gula. Gula ini sebanyak 30 gram. Ditambah dengan susu, campur krim, ya. Kemudian ditambah dengan kopi, tambah soda kue, tambah garam. Jadi kan kita pakai gula nih 210, ya. Itu kita bagi menjadi 2 adonan. Ya. Adonan pertama kita cukup menggunakan gula hanya 12 gram, kopi instan, kemudian ada soda kue, ya. Kemudian ada garam, kemudian kita pakai yang air panas. Aku aduk rata, kemudian sisihkan 80 gram. Kemudian ditambahkan dengan glukosa campuran 2. Kemudian dipanaskan sampai suhunya 140 derajat. Kemudian selesai. Bisa mulai membayangkan apa yang harus dikerjakan? Udah ya? Oh, nanti harus begini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum kali ini adalah kita akan mencoba belajar untuk membuat permen kopi. Ya. Sudah pernah ya makan permen? Pasti sudah pernah gitu. Jadi permen itu merupakan salah satu produk yang memiliki rasa yang manis yang banyak digemari oleh masyarakat dengan berbagai kalangan usia. Baik itu anak, terutama anak-anak. Karena bahan bakunya dia memang terbuat dari gula, kemudian dia ditambah juga dengan glukosa, kemudian ada beberapa bahan tambahan seperti perasa makanan, kemudian ada air dan beberapa bahan lainnya. Permen ini yang ada di masyarakat itu dia ada yang disebut dengan permen keras dan ada pun yang disebut dengan permen lunak dan permen cewi. Tapi kali ini kita akan melakukan praktikum membuat permen keras, yaitu permen kopi. Gitu ya. Kemudian pada prinsipnya di dalam proses pengolahan permen itu adalah prinsipnya adalah kita mendidihkan campuran gula dan air yang kemudian ditambahkan dengan beberapa bahan tambahan lain seperti yang saya jelaskan tadi, ada perasa makanan, kemudian ada glukosa, kemudian ada lainnya gitu ya, ada perasa makanan tadi yang diharapkan nanti kadar air di dalam adonan permen itu kurang lebih sampai 3% ya. Jadi prinsipnya adalah mendidihkan atau menguapkan air. Di mana proses pemasakan ini atau proses pendidikan ini yang dia akan mempengaruhi kualitas dari permen ya.
Nah, adapun alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan permen kopi ini adalah yang pertama adalah wajan untuk proses pengadukan, kemudian kompor, ketiga baskom, ada keempat timbangan, 5 gelas ukur, dan 6 sendok. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu adalah pertama glukosa dan yang kedua gula sebagai bahan baku utama dari proses pembuatan permen kopi. Kemudian yang ketiga adalah kopi instan. Kemudian ada air panas, kemudian ada air dingin, ada susu full cream 8 garam, soda kue, dan minyak goreng. Untuk cara pengolahan, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat adonan yang pertama. Adonan pertama itu langkahnya adalah kita lakukan dulu penimbangan pada bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu yang pertama kita mengukur air panas yang akan digunakan, kemudian gula, susu full cream, kopi instan, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kita campurkan secara merata dengan disertai dengan pengadukan untuk mempercepat percampuran di antara bahan-bahan tersebut. Lalu adonan ini kita sisihkan. Setelah itu kita membuat adonan yang kedua dengan terlebih dahulu kita melakukan penimbangan terhadap bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu gula, glukosa, dan air. Nah, setelah dilakukan penimbangan, kita melakukan pencampuran terhadap ketiga bahan tersebut setelah dengan disertai dengan pengadukan agar bahan tersebut tercampur secara merata. Selanjutnya adalah dilakukan pemanasan sampai suhunya 120 derajat Celcius.
Setelah itu bahan yang pertama, campuran bahan yang pertama kita masukkan ke dalam campuran bahan atau campuran adonan yang kedua, yang disertai dengan proses pemasakan dan pengadukan hingga suhu adonan mencapai 140 derajat Celcius. Setelah tercapai suhu 140 derajat Celcius, adonan permen harus langsung dicetak pada cetakan yang sudah dipersiapkan, ya. Dan apabila permen adonan ini menjadi dingin, maka adonan ini bisa dipanaskan kembali dan harus segera dicetak. Jadi proses pencetakannya itu harus dilakukan pada saat kondisi adonan masih panas. Nah, setelah melakukan proses pencetakan, baru dilakukan proses pendinginan yang dihasilkan, maka bisa dihasilkanlah permen kopi. Demikian penjelasan tentang proses pembuatan permen kopi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Jika ada yang tidak dipahami, maka bisa ditanyakan pada proses pembuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik adik-adik, setelah kita melakukan proses pengolahan permen kopi, maka diperoleh hasil juga berdasarkan uji mutu hedonik yang sudah kalian lakukan. Untuk warna kopi, kita tadi mendapatkan permen kopi dengan warna yang coklat tua dan permukaan yang mengkilat. Kemudian aroma juga masih terasa aroma kopinya. Kemudian untuk rasa juga manis. Sedangkan teksturnya adalah keras karena permen kopi yang kita buat merupakan salah satu jenis dari permen keras dengan bentuk yang masih kurang seragam, sehingga diharapkan pada percobaan berikutnya diharapkan kalian bisa memperbaiki keseragaman dari bentuk permen yang dihasilkan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.